KPU RI mengatakan akan menegur cawapres nomor urut 2 Gibran terkait aksi bakar semangat yang dilakukan pada debat kedua. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman menyatakan bakal melaporkan KPU ke DKPP jika melakukan hal itu. Hal itu disampaikan Habibur Rahman menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Bangka, Jakarta Selatan Sabtu, 23 Desember 2023. Sebab dia mengatakan perihal apa yang dilakukan Gibran itu tak ada aturannya. Waketum Partai Gerindra itu mengklaim bahwa dirinya paham mengenai hukum pemilu. Dia juga mengatakan kerap melaporkan komisioner KPU yang bermasalah ke DKPP. Kok masih arogan sih? Kubu Prabowo belum jadi penguasa saja sudah main ancam, apalagi nanti kalau berkuasa. Demokrasi dan rakyat bisa hancur lebur. Lagian wajar juga KPU menegur Gibran, karena itu memang hak KPU sebagai pihak yang mengeluarkan aturan. Jika aturannya dilanggar, wajar jika KPU bertindak. Kubu Prabowo memang seperti itu. Bahkan kemarin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko juga dianggap ngegas kepada wartawan ketika diwawancara. Dalam tayangan yang viral di Twitter, beberapa wartawan tampak bertanya tentang ucapan Prabowo dasmu etik. Akan tetapi Sufmi Dasko tampak tidak senang dengan pertanyaan wartawan tersebut. Bahkan, dia menyebut media dari wartawan yang bertanya itu dengan nada yang banyak netizen menganggap bernada ancaman. Namun setelahnya Dasko tampak menjelaskan tentang apa yang terjadi. Menurutnya, hubungan internal antar anggota TKN Prabowo Gibran tak ada jaim-jaiman dan suka bercanda. Ia kemudian menjawab pertanyaan lain dari wartawan tentang apakah frasa dasmu etik yang dilontarkan Prabowo menyindir Anies Baswedan. Dasko menjawabnya dengan banggahan. Akan tetapi di akhir video, Dasko kembali bertanya kepada wartawan dari media mana si wartawan berasal. Postingan Sufmi Dasko yang dianggap ngegas ke wartawan ini viral dan jadi perbincangan. Beberapa netizen menganggap Dasko terlalu ketus kepada jurnalis. Bahkan, di antara mereka dengan berani mengatakan bahwa momen dalam video ini tak ada bedanya dengan masa Orde Baru. Sebelumnya, KPU RI akan mengevaluasi terkait aksi bakar semangat yang dilakukan oleh cawapres nomor urut 2 Gibran saat jeda iklan debat kedua. KPU akan mengingatkan kembali para paslon untuk tidak melakukan aksi-aksi yang dilarang. Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan nantinya KPU akan kembali menggelar rapat bersama tim ses pasangan calon. Dalam rapat itu, kata dia, KPU akan memberikan catatan-catatan kepada para pasangan calon. Lebih lanjut, Hasyim mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terkait aksi bakar semangat tersebut usai debat perdana. Namun, menurutnya, semua kembali terhadap komitmen masing-masing pasangan calon. Sikap semua kubu Prabowo memang tampak bergaya mentang-mentang menang hasil survei di Pilpres. Cara bertanya, tertawa, dan mengancam anak buah Prabowo ini gak priai Orde Baru. Bisakah Anda bayangkan kalau Prabowo jadi presiden dengan ancaman dan tuduhan yang sudah dia lancarkan? Bukan tidak mungkin kita akan kembali ke masa lalu ketika mertuanya masih presiden. Informasi yang akan diterima rakyat tidak lain dan tidak bukan hanyalah informasi yang menurut kekuasaan. Masih ingat waktu itu informasi yang ada hanya di siaran TVRI? Masih ingat apa yang selalu kita lihat di televisi, yaitu Soeharto di sawah dengan padi di tangannya? Saya tahu, ancaman dan tuduhan kubu Prabowo ke banyak pihak dan media itu hanyalah bagian dari luapan emosi kekalahan. Ya, semoga saja itu tidak menghantui Prabowo sampai tidur. Nanti struktur kambuh ya bahaya. Jadi bagaimana kalau menurut Anda? Tentu kebersamaan kami beliau yang secara kapasitas, secara integritas, kemudian juga secara jejak langkah ya layak kami berikan amanah untuk bisa memperjuangkan amanah dari reformasi. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sebagai calon presiden adalah mengamankan amanah dari reformasi. Tak gentar, Siti Nur Aziza, Putri Ma'ruf Amin bikin kejutan. Dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Tak takut dipecat Demokrat? Halo, kembali berjumpa dengan Henry Thohir di channel Jurnal Radio. Kalau saya dan memberitahu dia mau dia jadikan calon wakil presiden. Mungkin saya sebagai orang NU yang sudah sepuh, pamitlah sama saya. Ya, saya bilang, saya sampaikan selamat, mudah-mudahan bisa kalau nanti terpilih bisa menjalankan tugasnya, melanjutkan hal-hal yang baik yang sekarang sudah kita lakukan dan kemudian juga memperbaiki kalau ada yang belum baik ya. Putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nur Aziza Ma'ruf ikut dalam deklarasi dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud untuk Pilpres 2024.
Sebab, menurut Wikipedia, sejak 2020 hingga sekarang Siti Nur Aziza masih tercatat sebagai wasekjen Partai Demokrat. Partai Demokrat yang dipimpin AHY sendiri mendukung Prabowo Gibran. Pembelotan dukungan Siti Nur Aziza tentu menarik. Dia menilai Ganjar Mahfud sangat layak untuk menjadi pemimpin Indonesia. Dukungan tersebut diberikan oleh organisasi yang mengatasnamakan diri Barisan Advokasi Keadilan Indonesia Ganjar Mahfud III. Di organisasi itu, Aziza merupakan Ketua Dewan Pembina. Kami Baki Gama 3 yang terdiri dari sarjana hukum dan advokat di seluruh Indonesia menyatakan siap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden RI 2024 dan Bapak Profesor Mahfud MD menjadi Wakil Presiden RI 2024. Demikian bunyi teks deklarasi yang dibacakan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Rabu 20 Desember. Dalam kesempatan itu Aziza yang ikut menyampaikan sambutan mengajak masyarakat ikut mendukung Ganjar Mahfud. Menurut dia, paslon nomor urut 3 itu kapasitas dan integritas yang lengkap. Aziza menilai Ganjar dan Mahfud adalah tokoh yang membanggakan sebagai sesama sarjana hukum. Dia mengaku bangga bisa hadir pada kesempatan itu dan memberikan dukungan kepada Ganjar Mahfud. Tentu dengan semangat satset tasmus, beliau kayaknya cocok sekali untuk kita semua sebagai sarjana hukum, kata dia. Ketika ditanya apakah dia sempat berdiskusi dengan ayahnya tentang dukungannya terhadap Ganjar Mahfud, Siti Nur Aziza menyatakan sang ayah hanya menitipkan beberapa pesan. Kata Siti Nur Aziza, mengharapkan demokrasi di Indonesia bisa berjalan dengan jujur dan adil, sehingga bisa menghadirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. Kalau beliau kan Ma'ruf Amin sebagai negarawan tentu berharap demokrasi bisa berjalan dengan lancar dan baik dan juga secara jujur adil, katanya.